Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan persoalan rasa rokok atau cara yang tepat untuk kita merasakan sebuah racikan. Bukan rokok ya, tapi racikan. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu dan bahkan yang terbaru itu dari peserta ST yang pertama, sedulur kita dari Sumatera, ini perihal masalah lintingan. Jadi kita nggak bisa atau kita semua itu nggak bisa merasakan sebuah racikan itu sekali merasakan langsung bisa muncul pendapat tuh racikan ini rasanya seperti ini seperti ini seperti ini, itu nggak bisa ya, karena apalagi teman-teman yang mungkin masih pemula belum begitu tahu tentang sebuah racikan rokok, itu tidak bisa karena eh, sebuah rokok ya, saya jelaskan ya, ini dari sini sebuah rokok dalam satu batang itu memiliki standar masing-masing. Kita kalau membahasnya di ranah tembakau, saus, cengkeh atau bahan-bahan itu mungkin terlalu panjang, tapi yang jelas saya ingin menekankan atau menjelaskan persoalan masalah kualitas lintingannya. Jadi, setiap tembakau itu diracik dengan standar masing-masing, bisa kretek, bisa mil, bisa reguler, mungkin EC atau klik, atau mungkin putihan, itu standarnya berbeda-beda. Jadi mungkin tembakau yang untuk kretek ketika difilter ya mungkin rasanya nggak maksimal, dan sebaliknya mungkin tembakau yang itu standarnya untuk filter di linting kretek itu juga mungkin rasanya nggak maksimal, dan mungkin lagi tembakau yang standarnya itu untuk filter reguler mungkin kalau di linting mil pun juga nggak maksimal. Nah intinya harus sesuai standar. Dan rasa sebuah rokok di samping ukuran itu mempengaruhi kualitas rasa yang dikeluarkan, juga kualitas lintingannya pun berpengaruh. Karena kemarin, nah semoga nanti masnya lihat ya, kita praktek ketika dia ikut ST, orang tersebut ikut ST, kita praktek, dia bawa sampel rokok ya, satu bungkus itu dirasakan, saya diminta untuk membuat racikan yang mirip seperti rokok tersebut. Lalu saya bawakan racikan saya lintingkan dengan alat manual, dengan alat selorok yang buat tengwe yang warna biru itu. Rasanya memang kurang maksimal. Ya, jadi dia bilang ini nggak mirip. Itu. Lalu saya coba rokok asli ya, rokok bungkusan ya, rokok bercukai, rokok mahal, cuman saya nggak akan sebutkan mereknya. Saya sobek, saya linting dengan alat manual, dengan kertas dan filter yang saya punya, jadi ala-ala Tengwe, dan dia coba, rasanya pun berbeda dengan rokok yang standar yang dibuat oleh pabrik, karena kalau pabrik buat menggunakan mesin. Lalu saya coba lagi rokok sampel yang dia bawa, saya sobek, saya linting ulang menggunakan alat manual, menggunakan kertas dan filter yang saya sediakan, itu rasanya juga tidak sama dengan rokok yang dia bawa atau dia sampelkan. Karena memang kalau rokok-rokok bungkusan seperti itu, proses produksinya, proses melintingnya itu menggunakan mesin. Jadi kalau ditandingkan dengan rokok yang diproduksi dengan cara manual, filter manual menggunakan selorok atau becak atau hand roll, itu pasti rasanya jauh berbeda. Bahkan tembakau yang sama dengan kualitas yang sama dilinting antara yang menggunakan mesin dan menggunakan cara manual, itu rasanya juga akan berbeda. Jadi memang
Di sini saya jelaskan kalau untuk konsumsi sendiri ya seadanya. Karena memang intinya tujuannya orang linting itu pasti pengen ngirit, seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk produksi itu harus benar-benar dipaskan. Kalau membuat kretek artinya dilinting menggunakan alat becak manual dan ujung yang dibakar harus lebih besar daripada belakang atau pangkal ya nyebutnya ya, saya kurang tahu, pangkal atau yang masuk ke mulut itu harus lebih kecil. Itu standarnya seperti itu. Kalau filter mau mil, mau reguler, mau ball, mau EC, mau klik segala macam standarnya harus diproduksi menggunakan mesin. Jadi kalau manual saya yakin rasanya nggak maksimal seperti itu. Jadi mau tembakau seenak apapun, kalau proses pembuatan batangan itu tidak standar, tidak memenuhi standar, ya rasanya pun juga ngalor ngidul, gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau membuat rokok, ya itu harus standar mulai dari bahan bakunya. Makanya kalau saya membahasnya dari mulai tembakunya, sausnya, casingnya, itu terlalu panjang. Yang jelas yang paling mudah atau yang paling simpel, yang justru itu sangat berpengaruh ya lintingan. Dari kertasnya, filternya, kepadatannya, untuk selah, untuk sirkulasi udaranya, lalu kepadatan, seperti itu sangat berpengaruh pada rasa sebuah rokok. Makanya kenapa di ST besok itu kalau memang antusiasnya bagus saya sediakan mesin, ya agar fair. Jadi biar fair. Istilahnya itu teman-teman yang dibuat dasaran kan pasti rokok bungkusan ya. Ini saya buat sampel rokok bungkusan seperti ini. Ya. Rokok bungkusan seperti ini proses produksinya menggunakan mesin, entah ya ada yang pakai MK8, MK9 atau bahkan mungkin ada yang pakai HLP seperti ini. Tolong Jan. Iki bok itu. Nah, jadi kalau ini itu proses produksinya menggunakan mesin. Jadi kalau kita bandingkan dengan rokok-rokok yang dilinting secara manual, ya, ini saya berikan contoh, dibandingkan dengan rokok manual yang proses pemproduksiannya hanya menggunakan alat manual seperti ini, walaupun sebenarnya mungkin tembakau yang digunakan atau yang dipakai untuk rokok ini itu lebih bagus, rasanya lebih maksimal, kalau dibandingkan mungkin dengan tembakau yang kurang bagus tapi proses produksinya atau penggilingannya menjadi batangan itu menggunakan mesin, tetap menang ini. Jadi tetap ini kalah. Karena di dalam satu batang seperti ini kalau pakai mesin kepadatannya itu stabil. Nah, jadi per batang seperti ini kepadatan stabil, berbeda dengan yang diproduksi manual seperti ini. Nah ini kadang kopong seperti ini. Nah, ini padat. Nah, ini sangat keras karena ini manual. Seperti itu. Walaupun sebenarnya tembakau yang digunakan untuk produksi ini lebih bagus. Nah, kita contohkan ya, ini sama-sama ya ini kurang lebih sekitar 3 minggu diproduksi, kalau ini saya nggak tahu. Nah ini pun dia kan berbercak. Nah ini pakai mesin ya. Nah ini pun biar lebih jelas, filternya sambung. Nah jadi antara filter dengan tembakau ini sambung. Kalau yang ini enggak, jadi ini langsung dari belakang sampai depan itu kertasnya tanpa sambungan, jadi langsungan. Nah ini pun juga berpengaruh, dan juga filter yang digunakan. Kalau filter yang saya pakai ini, jujur aja ini filter Alpha, jadi filter yang kualitasnya nggak begitu bagus. Tapi kalau yang dipakai dengan dari rokok ini saya kurang tahu, tapi kelihatannya lebih putih ya. Nah, lebih putih. Kalau ini agak sedikit kuning. Dan ini mungkin reguler, kalau ini kan ball. Kebalik. Ini reguler, kalau ini ball. Nah, jadi beda. Jadi taruhlah gini, nggak usah kita bedakan gini ya. Katakanlah kita buat sampel itu 2 batang. Nah, artinya kan ini tembakunya sama. Yang ini langsung kita rokok, yang ini kita sobek, kita ambil tembakunya, kita linting menggunakan filter kertas yang berbeda dan juga menggunakan alat manual. Nah, jadinya saya contohkan gini ya. Ini tembakunya sama, katakanlah, cuma sebenarnya beda karena ini kan cuma buat praktek sampel.
taruhlah ini tembakunya sama. Jadi tembaku yang dipakai untuk ngelinting ini yaitu tembaku rokok ini yang kita sobek ya. Kita gabungkan gini. Yang ini secara manual dengan filter dan kertas Stingray, dan yang ini dilinting menggunakan mesin dengan kertas filter yang sudah standar dan filter sambung. Kalau yang ini langsung. Ini walaupun tembakunya sama, saya yakin ketika diuji, dirokok, dirasakan, rasanya berbeda. Seperti itu. Ini dengan tembaku yang sama ya. Itu jadi memang nggak bisa kita merubah standar rokok, itu nggak bisa. Mungkin kalau kretek itu perbedaannya nggak begitu jauh ya. Katakanlah sayang sekali nggak ada contoh rokok kretek. Rokok kretek kalau kita sobek dan dilinting ulang menggunakan alat manual tapi tetap kretek, itu gesernya nggak begitu jauh karena mungkin yang membuat perbedaan itu di kertasnya dan lintingannya. Kalau lintingan manual sepertinya biasanya kan dari ujung ke ujung ini rata, tapi kalau kretek biasanya yang sini itu lebih besar, ke sini mengkerucut gitu loh, jadi yang ke sini lebih kecil seperti itu. Kalau alat-alat manual yang tidak disetting kan biasanya cuman rata gini aja. Nah, jadi teman-teman nggak bisa merasakan sebuah, katakanlah teman-teman punya tujuan mendirikan pabrik. Ya kalau memang mau merasakan, katakanlah minta tolong meracik ke saya. Kalau mau merasakan rasa yang sebenarnya, ya teman-teman harus memproduksi atau membuat tembakau tersebut diproses menggunakan cara yang sesungguhnya. Jadi tetap harus pakai mesin dengan filter sambung dan kualitas batangannya pun juga rata, sirkulasi udaranya, bahkan per batang seperti ini tembakunya berapa gram itu juga stabil. Berbeda dengan alat manual seperti ini, karena yang linting manual manusia ya, jadi kadang ya tembakunya kebanyakan, kadang kesedikitan, kadang dalam satu batang itu yang belakang sini kopong, yang sini padat, kadang terlalu padat, kadang kopong semua. Nah bahkan di filter seperti ini biasanya sering terjadi antara filter dan tembakau itu ada selahnya. Nah ini bisa dilihat, nah ini ada celahnya, jadi di sini ini kosong, di belakang sini itu kosong, ada celah pembatas. Nah seperti ini pun akan mempengaruhi rasa, beda dengan rokok. Nah kalau ini kan dia nggak kosong, dia isi semua. Tapi kalau rokok yang dilinting secara manual pasti biasanya rata-rata di belakang sini, nah nih kopong seperti itu. Ya teman-teman, katakanlah merasakan tembakau, oke lah, untuk menganalisa tembakau ini berkualitas atau enggak itu sangat susah ya, sangat sulit. Apalagi teman-teman yang masih belajar, masih pemula itu sangat sulit. Tapi yang jelas itu dikondisikan dulu kualitas lintingannya. Apakah sudah memenuhi standar, apakah sudah layak. Jadi kalau mau tembakau seenak apapun, katakanlah rokok saya ini ya, ini rokok mahal ini. Dalam artian rokok mahal itu rokok yang diproduksi pabrik besar dan juga bercukai. Ini ketika dioncek pun, ketika disobek, dilinting secara manual, rasanya akan beda. Bahkan kemarin yang ikut UMST murid pertama itu, dia rokoknya itu ya sama, hampir sama kayak saya kayak gini. Tak sobek, tak linting ulang, dia rokok panas. Jadi dia bilang di tenggorokan itu, di sini itu panas. Ya memang seperti itu. Karena pabrik itu pasti punya standar. Jadi harus beratnya per batang berapa, sirkulasi udaranya seperti apa. Itu mesin itu sudah ada peraturan, sudah ada settingannya. Tapi kalau dengan cara manual-manual seperti ini kan ya mainnya cuma hand feeling, itu pun nggak tepat ya. Jadi rasanya nggak akan maksimal. Walaupun sebenarnya tembakau yang dipakai untuk rokok ini, yang diproduksi secara manual ini sangat jauh lebih bagus dan berkualitas daripada rokok ini. Cuman ya kalahnya, cuman ya itu, kalau ini pakai mesin, ini manual. Kalau ini sudah stabil standar untuk lintingannya, kalau ini enggak. Akhirnya ya rasanya kalah. Cuman ya mungkin nanti kalau diproduksi dengan cara yang sama, saya yakin tembakau yang digunakan untuk rokok ini itu jauh lebih unggul rasanya. Seperti itu. Di intinya pada video kali ini untuk merasakan sebuah tekstur tembakau, untuk merasakan sebuah rokok atau sebuah racikan itu memerlukan cara yang agak sulit karena harus sesuai standar. Kalau dengan cara yang asal-asalan tidak bisa. Jadi saya berkali-kali menyampaikan dalam hal meracik, dalam hal merasakan sebuah rokok, dalam hal kita memproduksi sebuah rokok,
itu nggak bisa bahasanya itu diakali, diawur dengan bahan yang seadanya, itu nggak bisa. Kalau teman-teman cuma buat konsumsi sendiri, ya sudah masuk lah kayak gini, ibaratnya ngirit. Tapi kalau untuk produksi, untuk dijual, ya entah resmi entah ilegal saya nggak peduli, tapi yang jelas harus memenuhi standar. Jadi nggak bisa diakali dengan mesin yang murah, dibuat dengan mesin yang seadanya, dilinting dengan alat yang seadanya, dengan sumber daya manusia yang seadanya, nggak bisa. Pasti rasanya beda, rasanya akan nggak tertata. Jadi intinya sebelum saya akhiri video ini, dalam kita meracik, dalam kita membuat produk rokok, nggak bisa yang namanya diakali. Mau dari alatnya, mau dari lintingannya, mau dari tembakonya, mau dari bahan-bahan penunjang lainnya, mau dari cengkehnya, dari kertasnya, dari lemnya, dari filternya, harus memenuhi standar. Kalau memang mau rasanya maksimal, kalau dengan menggunakan bahan-bahan alat yang seadanya, saya yakin rasanya nggak maksimal, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kira udah jelas ya, intinya harus menggunakan peralatan dan cara yang standar. Jadi nggak bisa yang namanya ngelinting, yang namanya meracik itu diakali dengan bahan seadanya, dengan bahan yang murah, dengan alat yang murah, nggak bisa. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang. Terima kasih.